Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama kita membahas sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang kita bahas kali ini adalah sahabat yang memiliki kunyah Abu Abdillah. Beliau juga merupakan ulamanya para sahabat karena tingginya keilmuan beliau terhadap agama Nasrani, sehingga beliau dijuluki ulamanya para sahabat. Dan dengan pengembaraan beliau yang sangat bisa kita tiru, maka wajar sahabat ini menerima julukan seperti itu. Siapakah sahabat ini? Marilah sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat yang kita bahas pada saat ini adalah sahabat Salman Al-Farisi. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang menerima Islam melalui proses yang sangat panjang. Beliau berasal dari Persia, sekarang ini Iran. Dengan pengembaraan yang sangat panjang ini, beliau oleh para sahabat yang lain dijuluki ulamanya para sahabat. Sahabat Riasah Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama asli dari sahabat Salman Al-Farisi ini adalah Mabah bin Mudhasan bin Mausilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sakhr Al-Isfahan, dikenal dengan Salman Al-Khair atau Salman Al-Farisi. Beliau memiliki kunyah atau panggilan Abu Abdillah. Para ulama banyak berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya, namun mereka sepakat dengan tanggal wafatnya, yaitu 36 Hijriah. Dalam usia kurang lebih 70 tahun. Kalau kita lihat 36 Hijriah itu dikurangi 70 tahun adalah, jadi ketika hijrah usia sahabat Salman adalah 34 tahun. Kemudian dikurangi Rasulullah ya pada saat itu, yaitu selisih usia dengan Rasul adalah 19 tahun. Ketika Rasul diangkat, usia Salman adalah 21 tahun, dan dia masuk Islam ketika Rasulullah hijrah, setelah hijrah di Madinah. Jadi kemungkinan Salman Al-Farisi ini lahir 640 Masehi. Itu adalah menurut pendapat para ulama ahli tarikh. Sahabat Riasah Depok yang TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Salman ini beliau langsung menceritakannya, kisah beliau dalam sebuah hadis yang panjang.
Karena itu kami akan membacakan hadis tersebut agar tidak melenceng dari maksud dan tujuannya. Karena Rasulullah sangat menyetujui kalau Salman itu menceritakan kisahnya, sehingga kisah ini dinukil oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang menerima cerita ini langsung dari sahabat Salman Al-Farisi di rumahnya di Persia atau Madain pada saat itu. Jadi Salman berkata, aku adalah penduduk Asfahan Persia di kampung bernama Ji. Ayahku adalah kepala kampung atau kepala suku, dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepadaku, sampai-sampai ia mengurungku di rumah layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Majusi atau penyembah api, hingga menjadi orang yang mengurusi sesembahan dan menyalakan apinya tanpa membiarkannya padam walau sesaat pun. Dan ayahku memiliki lahan yang besar. Suatu hari ayahku sangat sibuk di bangunan yang dimilikinya. Lalu berkata kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung ini hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Pergilah ke sana, tengoklah. Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian lahan. Kemudian aku pergi ke lahan itu. Sebelum sampai, aku sempat melihat gereja milik kaum Nasrani. Di dalamnya aku mendengar mereka sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu, karena ayahku biasa mengurungku di dalam rumah. Kala aku mendengar orang-orang itu saat melintas, aku mendekat untuk melihat apa yang mereka lakukan. Saat aku melihat ritual mereka itu, membuat aku kagum. Aku tertarik dengan urusan mereka itu dan berkata pada diriku, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kami peluk. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak mendatangi lahan milik ayahku, namun aku masuk ke dalam gereja itu, bertanya dari mana asal agama ini. Mereka menjawab, dari negeri Syam. Syam itu pada zaman dulu meliputi Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Kemudian aku menemui ayahku, sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku. Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Tatkala datang menemuinya, ia berkata, "Duhai anakku, dari mana saja engkau? Bukankah aku telah memerintahkan engkau apa yang telah aku perintahkan itu?" Aku menjawab, "Wahai ayahku, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja. Aku tertarik terhadap apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Demi Tuhan, aku masih di tengah-tengah mereka sampai matahari terbenam.
Ayahku berkata, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan dalam agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik darinya." Aku berkata, "Sekali-kali tidak. Demi Tuhan, ia adalah lebih baik dari agama kita." Lalu ayah mengkhawatirkan aku akan lari dan pergi ke gereja itu lagi. Maka ia mengikat kakiku, kemudian mengurungku di rumahnya. Aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu. Lalu aku berpesan kepada mereka, "Bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam, beritahukanlah kepadaku tentang mereka." Lalu datanglah rombongan pedagang Nasrani dari Syam kepada mereka di Asfahan. Kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan lagi, bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku. Tatkala orang-orang itu pulang, mereka mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Aku pun melepas rantai besi yang mengikat kakiku. Kemudian aku pergi bersama mereka sampai aku tiba di negeri Syam. Ketika aku tiba di negeri Syam, aku bertanya, "Siapa di sini pemeluk agama Nasrani yang paling baik?" Ketika ketemu orang-orang Nasrani, maka mereka mengatakan, "Uskup di gereja." Pada saat itu ada gereja paling besar di Syam. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, "Aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi bersamamu di dalam gereja. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu." Maka uskup itu berkata, "Masuklah." Lalu aku masuk bersamanya. Rupanya ia seorang lelaki yang sangat buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk bersedekah. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkannya sejumlah barang dari sedekah, lalu ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikannya untuk orang-orang miskin, hingga ia berhasil mengumpulkan sekitar 7 kilal atau 7 peti besar tempayan emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya setelah melihat apa yang dia lakukan. Kemudian tidak berapa lama sahabat Salman bersamanya, lalu dia meninggal dunia. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, "Sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, dan bila kalian telah mengumpulkan, ia menyimpan sedekah itu untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun untuk orang miskin." Jamaahnya berkata, "Dari mana kamu tahu tentang itu?" Kata Salman, "Aku akan menunjukkan di mana orang itu menyimpan harta itu." "Tolong tunjukkan," kata jamaah, "kepada kami." Lalu aku tunjukkan kepada mereka lokasinya. Kemudian mereka mengeluarkan dari tempat tersebut sebanyak 7 kilal, 7 peti besar yang berisi emas dan perak. Tatkala mereka melihat tersebut, mereka mengenal uang-uang dan harta mereka.
Mereka berkata, demi Allah, sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalip pendeta itu dan melemparkannya dengan batu. Setelah itu orang-orang jamaah gereja tersebut mendatangkan pendeta baru dan mengangkatnya untuk mengganti uskup tersebut atau pendeta tersebut. Aku belum pernah melihat seorang laki-laki yang melakukan ritual sepanjang hari. Jadi uskup yang baru ini berbeda dengan uskup yang sebelumnya ya. Dia lebih taat. Jadi dia melakukan ritual sepanjang hari yang menurutku lebih baik darinya ya, maksudnya dari uskup sebelumnya, dan lebih zuhud terhadap kehidupan dunia, atau lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, baik di siang atau malam hari. Karena itu aku mencintainya dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada yang lain sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya untuk beberapa waktu yang cukup lama. Kemudian sampailah saat maut tiba menjemputnya. Lalu aku berkata kepadanya sebelum meninggal, wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah kucurahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang engkau lihat, telah datang ketentuan Allah. Kau sakit keras dan akan wafat. Maka kepada siapa engkau mewasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Uskup atau pendeta tersebut berkata, wahai anakku, demi Allah, aku sekarang tidak tahu siapa yang menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati lalu merubah dan meninggalkan ajaran yang dahulu aku amalkan, kecuali seorang laki-laki yang berada di Mosul atau Irak ya. Maka temuilah dia masih mengamalkan apa yang aku amalkan. Tatkala orang itu wafat dan selesai dikuburkan, aku menemui orang yang tinggal di Mosul itu. Ketika bertemu, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan yang ada di Syam tadi ya, yang meninggal, telah berpesan kepadaku sesaat menjelang wafatnya agar aku menemuimu lalu memberitahukan kepadaku bahwa engkau masih menjalankan ajaran agama seperti dirinya. Orang itu berkata, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Aku mendapatinya sebagai sebaik-baik orang yang menjalankan agama seperti temannya itu. Selang beberapa lama, ia pun wafat. Tatkala maut akan menjemputnya, aku berkata, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan padaku agar mengambil agama darimu. Kemudian ia memerintahkan aku untuk menemuimu. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah yang kamu lihat. Karena itu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya, dan apa perintahmu kepadaku? Dia menjawab, wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu ada orang yang masih menjalankan ajaran agama sepertiku kecuali seseorang laki-laki yang berada di Nasibain, yaitu si fulan.
maka temuilah dia. Tatkala ia wafat dan dikuburkan, aku pun menemui pendeta yang ada di Nasibain itu, pendeta keempat ya. Lalu aku datang dan mengabarkannya tentangku dan apa yang diperintahkan temanku. Ia berkata, baiklah, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan mendapatinya sebagai orang baik dan taat beragama, sebagaimana kedua temannya. Sungguh aku tinggal bersamanya bersama sebaik-baik orang. Demi Allah, tak lama setelah itu ia pun dijemput oleh kematian. Tatkala ajalnya menjelang datang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar aku menemuimu. Lalu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemui dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah, kami tidak mengetahui seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami ini, agar aku memerintahkanmu untuk menemuinya, selain seorang laki-laki di daerah Amuriyah. Sesungguhnya ia masih sama dengan kami. Jika engkau mau, datangilah dia, sebab ia menjalankan apa yang kami jalankan. Sahabat Riasa Depok TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi sahabat Salman Al-Farisi hidup bersama dengan 4 pendeta, maka dia sekarang ingin menemui pendeta kelima ya. Jadi tatkala pendeta keempat tadi meninggal dan dikuburkan, Salman bercerita, aku pun menemui orang yang di Amuria, yaitu pendeta kelima. Ketika aku bertemu, aku kabarkan tentang diriku. Maka ia berkata, tinggallah denganku. Lalu aku pun tinggal bersamanya. Ia adalah orang yang mendapat petunjuk seperti sahabatnya. Kemudian aku bekerja hingga memiliki sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya. Sebelum ajalnya tiba, aku pun bertanya padanya, wahai fulan, aku dulu bersama fulan, lalu ia berpesan kepadaku agar menemuimu. Lalu kepada siapa kamu berpesan agar aku menemuinya dan apa yang kamu perintahkan kepadaku? Kemudian dia berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak ada seorang manusia yang masih Aku tidak tahu ada seorang manusia yang masih menjalankan ajaran agama seperti aku. Untuk aku perintahkan agar kamu mendatanginya. Akan tetapi telah tiba kepadaku sebuah zaman di mana saat ini seorang nabi akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu hijrah ke tanah yang berada di antara Harrotain atau 2 bukit berbatu, yang di antara keduanya banyak terdapat pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi, memakan dari harta pemberian hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah. Di antara kedua bahunya ada khatam atau cap kenabian. Jika kamu mendatanginya, maka lakukanlah. Ini adalah sebagian hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang langsung menerima cerita ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Dan ini merupakan pengalaman beliau tentang
pendidikan keagamaan Nasrani yang diambil dari orang-orang terbaik, sehingga menghasilkan sahabat Salman Al-Farisi yang memiliki ilmu yang terbaik, sampai menemukan kabar bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjalankan agama Nabi Ibrahim. Karena itu kisah Salman Al-Farisi akan kami sampaikan nanti di episode yang berikutnya. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari perjalanan sahabat Salman Al-Farisi. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.